Selamat sore buat kita semua. Ya, hari ini saya akan berbagi informasi tentang hipertensi ya. Dan juga ini ditujukan buat mahasiswa yang kuliah kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas HKBP Nomensen Medan. Jadi topik ini adalah tentang hipertensi karena blognya saat ini adalah blog tentang kardiovaskular. Jadi hipertensi ini sangat penting kita ketahui supaya kita bisa menangani kasus-kasus hipertensi karena kasusnya nanti akan sangat banyak ya, banyak penderita hipertensi. Oke, kita mulai ya. Jadi hipertensi ini merupakan satu kondisi ya yang sering dijumpai, yang dialami oleh satu di antara 3 orang dewasa, dan di Amerika Serikat dilaporkan seperti itu dan menjadi lumayan meningkat ya, semakin banyak jumlahnya pada usia anak-anak ya. Menurut Asosiasi Kardiologi di Amerika tahun 2017 ataupun guideline American Heart Association, itu hipertensi dinyatakan suatu keadaan hipertensi bila pada orang dewasa dijumpai tekanan darah lebih sama dengan 130/80 ya. Dan menurut 8 Joint National Committee JNC 8, itu dinyatakan dia sebagai hipertensi kalau di atas sama dengan 140/90 ya. Jadi ada 2 versi ya. Masing-masing menunjukkan sudah terjadi peningkatan tekanan darah ya. Hipertensi sendiri bisa diklasifikasikan sebagai suatu keadaan primer atau esensial maupun suatu keadaan sekunder ya. Gitu. Selamat sore semuanya. Anggerku sayang juga sudah habis jalan 1 jam. Mantap ya. Hipertensi yang primer itu dijumpai sampai dengan 90% kasus hipertensi, dan disebut dia primer karena tidak dijumpai penyebabnya. Jadi hanya timbul gejala tanda ketika ditensi, tensinya di atas normal. Sementara disebut dia suatu hipertensi sekunder kalau kita bisa menemukan penyebab yang spesifik ya. Biasanya penyebab-penyebabnya itu adalah gangguan pada ginjal ya, gangguan pada sistem endokrin, juga gangguan atau penyakit kelainan pada pembuluh darah ya. Apa semua jenis obat hipertensi aman jangka panjang? Hampir semua ya, hampir semua ya. Jadi penting kita konsultasi ke dokter ya, supaya bisa memastikan obat hipertensinya yang aman atau enggak. Normal tensi seminggu berapa kali? Normalnya kalau kita mau tensi harusnya di bawah pengawasan dokter. Melakukan tensi mandiri itu tidak dianjurkan sebenarnya, karena kalau kita dalam keadaan cemas, tensi kita jadi naik gitu ya. Adalat oros aman jangka panjang ya. Contohnya gagal ginjal, kemudian ada hiperaldosteronisme primer, kemudian terjadinya koarktasi dari aorta ya. Secara klinis hipertensi biasanya nggak ada gejala sampai terjadinya kerusakan pada organ ya. Misalnya kerusakan organ yang terjadi di otak ya, di jantung, di ginjal. Shalom Kak Sondang, selamat hari Minggu. Di rumah, nyampe rumah ya dok? Udah, tadi nyampe rumah jam 1 Kak, jadi jam 1 siang udah di rumah. Paling sering bisa juga terjadi serangan jantung ya, kebutaan, miokard infark, dan juga stroke ya. Jika dijumpai kerusakan organ ya, maka gejala-gejala awal daripada hipertensi itu ya biasanya sakit kepala ya, dizziness, rasanya lemas ya, atau oyong ya.
kemudian telinga berdenging, tinnitus, itu juga bisa menjadi tanda bahwa kita mengalami hipertensi, dan juga rasa tidak nyaman di dada ya. Shalom semuanya. Anak muda dari jam 1 jam sampai daripada ngantuk di jalan. Jadi dari Siantar 1 jam aja tadi udah nyampe Medan ya. Tidak untuk ditiru ya. Cukup Dokter Joseph aja kayak gitu. Hipertensi akan kita curigai ya. Kita akan curigai kalau dijumpai peningkatan tekanan darah ketika diperiksa di praktek dokter ya. Amin Kak Sondang. Jadi kalau diperiksa di praktek dokter, tensinya tinggi 2 kali atau lebih. Jadi harus pengukurannya 2 kali atau lebih ya. Dan juga bila dikonfirmasi ketika diukur tensinya di luar dari praktek dokter ya. Jadi 1 kali di praktek dokter, 1 kali tensi sendiri, maka kita bisa mengkonfirmasi apakah ini hipertensi atau enggak. Amlodipin jangka panjang juga aman ya. Jadi hampir 95% ya obat anti hipertensi itu jangka panjang itu aman sebenarnya. Jadi enggak usah takut. Kalau kita takut dengan obat tensi, maka itu akan membuat tensi semakin tinggi. Coba di stop obat tensinya. Jangan-jangan kalau udah nggak takut lagi dengan obat tensi, maka tensinya bisa turun ya. 120/87 masih bisa kita anggap normal karena ada 2 pandangan tentang derajat hipertensi tadi. Ada yang 130/90 ya, ada yang 140, ada yang 130/80, ada yang 140/90 batasnya ya. Jadi kita harus memastikan diagnosa hipertensi itu harus berobat ke dokter ya. Jadi dokter karena sudah punya, kita akan membuat pasiennya lebih tenang baru dilakukan tensi. Kalau udah tenang pasiennya 2 kali diukur. Jadi kalau bisa berjarak 1 minggu atau 2 minggu pasiennya datang lagi ke praktek dokter supaya bisa diukur ulang tensinya ya. Jadi jangan ya 140/90 batasnya. Jangan mengukur tensi sendiri sebenarnya ya. Sangat tidak dianjurkan. Perut saya dekat ulu hati kayak berdetak, itu karena hormon stresnya meningkat sehingga detakan jantungnya menjadi berlebihan. Maka tekanannya itu akan dialirkan ke pembuluh darah yang ada di abdomen atau di perut kita. Aku 140 kok udah oleng dok. Ya karena nggak biasa ya. Makanya tanda-tandanya bisa saja oleng, dizziness namanya ya. Tapi bisa juga tidak ada gejala. Kalau dia udah terbiasa tensinya tinggi, dia bisa nggak ada gejala ya. Ahmad Azrai, dok mau nanya kalau sakit nyeri di bagian perut atas, di bagian kiri, coba di USG dulu ya biar pasti. Nah kita lanjutin ya. Jadi dan beberapa pemeriksaan itu ya perlu kita lakukan ya. Jika kita mencurigai adanya penyakit-penyakit yang bisa kelainan yang bisa menyebabkan hipertensi. Bagaimana kita mengobati hipertensi yang primer atau hipertensi yang tidak diketahui penyebabnya? Yaitu yang paling utama adalah perubahan gaya hidup, lifestyle change ya. Jadi dengan diet ya. Jadi diet itu termasuk mengobati ya. Kemudian dengan menurunkan berat badan ya. Kemudian dengan olahraga. Nah gitu ya. Udah jadi tadi diperiksa kesehatan akunnya dok. Nggak ketemu aku caranya kayak mana kak. Nggak kelihatan dia. Thank you dok, sama-sama ya. Jadi itu yang utama. Lalu kalau sudah kita lakukan itu juga tidak bisa turun tensinya, baru kita berikan obat-obatan, farmakoterapi ya. Jadi lifestyle changes ini termasuk kita harus memahami bahwa di situ berperan sekali hormon stres. Orang yang stres tensinya pasti naik ya. Mau tanya kalau nyeri di bagian belakang belikat, itu juga karena hormon stresnya meningkat ya. Beda tipe 1 dan 2, tipe 1 harus pakai insulin ya, harus wajib karena sudah terjadi kerusakan pada sel beta pankreasnya yang menyeluruh ya. Jadi nggak bisa lagi balik fungsi sel beta pankreasnya. Jadi berapa dosisnya ya tergantung tingkat kerusakannya.
Udah ku cari, ku lambat-lambati, nggak bisa-bisa, nggak ku temukan kak caranya kak. Kakak lah coba bisa temukan caranya. Aku udah ku coba tadi, nggak ada ketemu dia apa yang dia bilang itu. Mungkin itu kali video lama kali ya. Jadi nggak bisa tahu kita. Jadi biasanya obat-obat antihipertensi yang kita resepkan itu ya, yang pertama paling utama paling sering adalah ACE inhibitor ya, angiotensin converting enzyme inhibitors, ACE inhibitors. Kemudian angiotensin receptor blockers ya, ARB. Kemudian ada juga yang diuretic thiazide ya, dan juga ada yang calcium channel blockers ya. Penanganan secara farmakologi atau dengan obat-obatan pada pasien yang pediatrik ataupun pada pasien hamil itu berbeda. Karena beberapa dari obat yang saya sebutkan tadi itu biasanya kontraindikasi ya pada pasien-pasien tersebut. Kalau kita mau mengobati hipertensi sekunder, maka penyebabnya harus kita atasi ya. Anggerku sayang kenapa dok? Kalau ke rumah sakit tensi tinggi 130/87, kalau di rumah 115/84. Karena takut ya. Ada orang yang takut di rumah sakit, takut didiagnosa, takut ketemu dokter, takut ketemu perawat. Ada rasa takut, ada rasa cemas di situ. Perasaannya tidak nyaman ketika di rumah sakit. Inang Postaria, selamat hari Minggu. Iya. Nah, ini kita lihat beberapa fakta tentang hipertensi ya. Jadi yang pertama, secara epidemiologi sudah ditampilkan tadi ya, bahwa hipertensi itu paling sering cukup banyak kasusnya, yaitu 1 dari 3 penduduk dewasa, bahkan 1 dari 2. Jadi bisa mencapai 50% orang mengalami hipertensi ya. Penyebabnya yang primer itu 90%, yang sekunder itu 10%. Contohnya karena kasus endokrin, hiperaldosteronism, hipertiroidism, pheochromocytoma itu adalah yang sekunder. Kemudian yang disebabkan oleh gangguan ginjal, misalnya stenosis arteri renalis. Kemudian pada pasien-pasien dengan penyakit parenkim ginjal, kemudian pasien yang mengalami koarktasio aorta ya. Kemudian pasien yang mengalami obstructive sleep apnea ya. Kemudian obat-obatan seperti kortikosteroid dan juga obat-obatan simpatomimetik. Kita mendiagnosa hipertensi kalau tensinya di atas sama dengan 130/80 kalau menurut Amerika ya. Kemudian subtipenya ada white coat hypertension. Inilah yang tadi menjawab kenapa di rumah sakit tensinya tinggi. Jadi lihat jas putih, tensinya udah naik. Lihat dokter yang pakai jas putih, dia udah langsung naik tensinya ya. Obat aslam apa yang cocok? Sama semua obat aslam ya. Yang cocok itu obat aslam, minum obat dengan hati yang gembira ya. Jadi kalau saya mengobati asam lambung dengan obat ditambah dengan terapi konseling kalau mau sembuh ya. Kemudian ada hipertensi yang tertutupi yang tidak diketahui, mass hypertension. Kemudian ada hipertensi yang hanya sistoliknya aja yang tinggi ya. Tekanan darah sistoliknya lebih sama dengan 140, sedangkan diastoliknya kurang sama dengan 90 ya. Kemudian kita lihat di sini komplikasi yang bisa dialami. Yang pertama dari mulai kepala bisa stroke, bisa TIA, bisa subcortical leukoencephalopathy, kemudian bisa menyebabkan stenosis pada arteri karotis, kemudian bisa menyebabkan nefrosklerosis, CKD ya, kemudian bisa menyebabkan diseksi aorta ataupun aneurisma. Dok, WSD berapa lama bisa dilepas? Tergantung kondisi penyakitnya ya. Kalau belum sembuh-sembuh, kalau dilepas nanti sesak napas lagi dia, jadi nggak bisa masuk oksigennya ya. Kemudian di mata itu akan menyebabkan retinopati hipertensif, bisa mengakibatkan kebutahan ya. Dijumpai gambaran vasokonstriksi, perdarahan di retina, bisa ada papil edema, bisa juga ada eksudat yang sudah mengeras. Untuk di jantung sendiri akan menyebabkan kardiomiopati ya, atau kerusakan kelainan pada otot jantung akibat dari tekanan darah yang terlalu tinggi ya.
Gula puasa 257, HbA1c 9,6. Minum obat apa ya? Berobat aja ya. Itu nggak bisa diobati dengan cara seperti itu, Kak Vivi ya. Tidak mengurangi rasa hormat. Kalau mau berobat sama saya bisa konsultasinya di nomor ini ya. Jadi saya mengobati pasien diabetes harus berobat, nggak bisa nggak berobat ya. Kemudian bisa menyebabkan tadi otot jantungnya awalnya pembesarannya konsentrik, lama-lama eksentrik ya, yaitu pada ventrikel kiri, sampai akhirnya bisa mengalami gagal jantung ya. Jadi kalau udah gagal jantung, maka jantungnya tidak bisa lagi berfungsi sebagaimana mestinya untuk memompa darah. Maka akan muncul respon-respon di mana aliran darah ke seluruh tubuh kita itu akan berkurang. Ketika aliran darah ke seluruh tubuh berkurang, disitulah kalau ke otak aliran darahnya berkurang, sakit kepala, ya, dizziness, oyong, telinga berdenging, tinnitus, itu karena aliran darah ke otaknya berkurang. Jadi tekanan darah yang tinggi akan menekan, ya, akan menekan pompa jantung, juga akan menekan fungsi dari pernapasan kita. Maka kita tidak boleh sebenarnya membiarkan tensi itu terlalu lama dibiarkan tinggi terus. Ingat tadi pengobatannya itu adalah dengan perubahan gaya hidup. Kalau nggak bisa baru dengan farmakoterapi atau pemberian obat-obatan ya. Nah, dalam hal gaya hidup inilah mungkin yang perlu bagaimana seseorang itu belajar ya, supaya dia paham, oh gaya hidupnya ini yang salah, gaya hidupnya ini yang nggak benar. Dia kurang diet. Kenapa dia nggak bisa diet? Ya karena stres. Kenapa dia stres? Ya karena banyak persoalan, banyak masalah kan gitu ya. Dan dalam keadaan stres tersebutlah mengakibatkan tekanan darahnya akan terlalu meningkat berlebihan ya. Oke, kita lihat dari definisinya. Jadi hipertensi pada orang dewasa ya, menurut 2017 ACC/AH itu dijumpai, kita sebut hipertensi kalau persisten ya, menetap. Tekanan darah sistoliknya tetap di atas sama dengan 130 ya, dan diastoliknya dan atau ya itu di atas sama dengan 80. Ingat, ini persisten. Kalau dia naik turun, bisa dia turun sampai ke normal, itu bukan hipertensi. Jadi yang disebut hipertensi kalau kapanpun ditensi tetap tinggi. Maka sebenarnya minimal 2 kali ditensi di praktek dokter dan 1 kali ditensi di luar praktek dokter. Itu baru kita bisa memastikan seseorang dengan hipertensi atau tidak. Kapan dia minum obat, disitulah waktunya ya. Sedangkan menurut International Society of Hypertension ISH tahun 2020 dan juga JNC 8 2014 disebut hipertensi kalau tekanan darah sistoliknya tetap ya persisten di atas 140, di atas sama dengan 140. Batu empedu 1,7 mesti operasi atau bisa minum obat. Mungkin harus dinilai faktor resikonya ya, dinilai resikonya bagaimana ya. Kalau memang resikonya terlalu tinggi, kalau kita biarkan dia terlalu lama, nanti akan bisa komplikasi yang terjadi ya. Jadi harus berobat ke dokter untuk ditentukan faktor risikonya. Bicara, konsultasi, komunikasi dengan dokter itu penting sekali untuk menentukan kesehatan kita. Dan juga bila tekanan darah diastoliknya lebih sama dengan 90. Jadi ada sedikit perbedaan ya. Kalau ada yang di atas sama dengan 130/80, ada yang di atas sama dengan 140/90. Nah, ini untuk yang anak-anak ada juga ya, bagaimana menegakkan diagnosa hipertensi pada anak-anak ya. Karena saya penyakit dalam, maka saya tidak bahas untuk yang anak-anak ya. Disebut dia suatu hipertensi primer ya kalau hipertensinya tanpa penyebab yang bisa diidentifikasi. Bu Agung Sadiani dari Bali, selamat sore, selamat hari Minggu semuanya. Hipertensi sekunder disebut kalau dia disebabkan oleh adanya faktor penyebab yang bisa diidentifikasi. Kolitis ulceratif bisa sembuh total. Kalau teman-teman bertanya sama saya tentang sembuh, maka jawaban saya akan seragam. Tuhan itu yang bisa sembuhkan penyakit kita. Karena Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang memelihara kehidupan kita, Tuhan yang menjaga kita.
Maka kalau kita bisa hidup sampai hari ini, berarti berulang kali Tuhan sudah sembuhkan penyakit kita. Kalaupun kita udah sakit kolitis ulceratif seperti yang Bapak katakan itu ya, Bapak masih hidup sekarang itu karena Tuhan. Jadi kalau kita berbicara tentang kesembuhan, dokter itu hanya bisa meresepkan obat untuk mengontrol, mengendalikan gejala. Harapannya adalah supaya masuk fase remisi atau fase di mana penyakitnya jadi tenang. Tapi saya berkata, kalau kita mau sembuh, maka yang bisa sembuhkan kita itu adalah Tuhan. Orang yang yakin bahwa Tuhan itu yang sembuhkan penyakitnya, itu hormon stresnya akan turun ya. Nah itu sebabnya kalau saya mengobati pasien, saya kasih kesempatan ya, supaya bisa pasiennya itu diajarin bagaimana supaya dia tidak stres, bagaimana supaya dia bisa belajar menerima hidupnya, menerima hidup orang lain, menerima keadaannya, menerima penyakitnya. Karena orang yang tidak bisa menerima keadaannya, tidak bisa menerima orang lain, tidak bisa menerima keadaannya, tidak bisa menerima penyakitnya, ini pasti stres. Maka kita memberikan konseling. Itu sebabnya penting terapi konseling itu sebenarnya adalah untuk membantu pasien supaya bisa sembuh ya. Dan gak mungkin konseling itu bisa dalam waktu yang singkat ya. Kalau dalam waktu singkat kita hanya meracik obatnya aja, lalu kemudian untuk konseling terapi itu kita akan perlu waktu 1 jam. Berapa kali pertemuan ya tergantung pasiennya. Kalau dia masih merasa butuh, masih terlalu banyak yang gak bisa dia terima, maka dia harus melewati beberapa fase konseling. Iya, jadi percaya 100% sama Tuhan itulah kunci kesembuhan yang paling utama. Dan hanya itu aja, sebab manusia gak bisa sembuhkan ya. Ada yang disebut dengan hipertensi yang resisten ya. Jadi hipertensi resisten kalau hipertensinya tetap gak bisa dikontrol, lebih sama dengan 130/80 walaupun sudah mendapat pengobatan dengan lebih dari 3 obat antihipertensi atau bahkan memerlukan lebih dari 4 jenis obat baru bisa terkontrol. Iya. Kak Ratna Purbatuan berkati. Oke, kita lanjutkan dengan klasifikasi. Untuk klasifikasi tentunya berdasarkan perbedaan dari pandangan-pandangan beberapa beberapa komite di dunia ini ya. Komite itu ada sampai saat ini ada 3 komite ya. Jadi 2017 ACCAH Guideline, ada 2014 JNC 8 dan ada yang terakhir 2020 ISH Guideline ya. Dan ini masing-masing semua menganut adanya perbedaan sedikit dari angka tekanan darah ya. Lihat di sini ada sistolik yang kurang dari 120 baru dinyatakan normal, diastoliknya kurang dari 80 baru dinyatakan normal. Sementara kalau menurut 2020 di bawah 130 aja udah normal, dan diastolik di bawah 85 aja sudah boleh jadi normal. Jadi anggaplah yang normal itu adalah 120, di bawah 120 sampai 130, dan diastoliknya di bawah 80 sampai 85. Udah ambil angka tengahnya biar nggak repot ya. Kemudian kalau disebut dia tekanan darahnya meningkat, elevated blood pressure ya, tentunya kalau di luar range itu ya. Kalau dia hanya peningkatan sementara 120 sampai 129, kalau menurut 2017 dan 2014 itu sudah digolongkan peningkatan tekanan darah ya. Sedangkan untuk diastolic blood pressure-nya, untuk yang diastolik kurang dari 80 ya. Dan untuk yang menurut si JNC 8 antara 80 sampai 89 ya. Sementara kalau menurut 2020 ISA Guideline, systolic blood pressure-nya antara 130 sampai 139 itu sudah peningkatan tekanan darah ya. Kemarin tensi awak pun tinggi dok, tidak minum obat, alhamdulillah nggak apa-apa kan dok. Kalau memang obat itu bukan untuk ketergantungan ya. Kalau memang kita sudah bisa menerima segala sesuatu dengan positif, maka hormon stres kita pasti akan turun. Nah ketika hormon stres kita turun, tensi bisa turun, sehingga kita nggak perlu minum obat. Ya sama lah semua dengan penyakit-penyakit yang ada sekarang kita alami ya. Jadi
faktor hormon stres itu berperan sangat penting. Kenapa? Karena di dalam otak kita itu adalah sistem saraf otonom, ya, autonomic nervous system, itu yang mengendalikan organ-organ vital kita yang tidak bisa kita lihat secara kasat mata dan tidak bisa kita kendalikan secara langsung secara otak sadar. Jadi otak yang tidak sadar itulah yang mengendalikan tensi ini sebenarnya, dan otak yang tidak sadar itu bicara tentang perasaan. Jadi perasaan kita itu menentukan tensi. Orang yang perasaannya gampang takut, pasti ketika dia gampang takut tensinya bisa naik. Gampang marah, ketika marah tensinya pasti naik. Gampang apalagi? Takut, marah, sedih, ketika sedih tensinya bisa naik gitu ya. Yang jelang tenang, yang tenangkan hati supaya tensi juga jangan tinggi. Ya, itu dia kuncinya ya. Kemudian disebut dia hipertensi stage 1 kalau ini angkanya ya 130 sampai 139 atau 80 sampai 89 untuk diastoliknya. Ya. Untuk menurut JNC 8 dan 2020 ESA guideline 140 sampai 159 dan 90 sampai 99 itu hipertensi stage 1. Kemudian ada hipertensi stage 2 kalau menurut JNC 8 dan 2020 ESA guideline itu 140 sampai 159. Di atas sama dengan 160 itu udah stage 2 ya. Sedangkan untuk yang berdasarkan 2017 ACC AHA guideline itu di atas sama dengan 140 itu sudah masuk dia stage 2. Nah, jadi perbedaan pendapat ini sih sah-sah saja ya. Karena ada kalau dari segi ACC AHA saya lihat dia karena lebih banyak di situ berkecimpung ahli-ahli jantung, maka jantung kita sangat sensitif dengan peningkatan tekanan darah. Dengan kata lain, kalau tekanan darah kita meningkat, maka otomatis otot jantung kita akan dipaksa bekerja lebih keras ya. Kalau otot jantung kita bekerjanya lebih keras, otomatis akan terjadi hipertrofi ya, peningkatan massa otot. Yang mana ini melewati batas yang wajar akan menyebabkan fungsi pompanya itu bukan malah meningkat tapi malah menurun. Nah, gitu ya. Salam sehat semuanya yang sambil menikmati sore hari ini, saya pun sambil membuat bahan untuk kuliah besok. Sehingga malam ini saya akan share ke mahasiswa supaya mahasiswanya bisa tonton, dengarkan dulu. Besok tinggal diskusi aja gitu ya. Tinggal belajar ilmu sabar, masih labil. Oke, semangat Kak Diana ya. Kalau jantung kita sembuh kalau nggak minum obat atau bisa kembali lagi sakit, dokter? Perjalanan daripada kesehatan manusia itu ditentukan oleh perasaan. Kalau perasaannya sakit, perasaan itu maksudnya emosionalnya ya, pasti kita jadi sakit. Berarti kalau kita lagi bahagia, kita sembuh. Nanti kalau kita sedih lagi, sakit lagi. Jadi begitu. Ya, yang namanya kekambuhan itu sebenarnya bergantung dari alam perasaan kita ya, karena alam perasaan itu bicara tentang sistem saraf otonom, dan sistem saraf otonom itu berbicara tentang kontrol kendali terhadap organ-organ tubuh yang vital, organ-organ tubuh yang tidak bisa kita secara sadar kendalikan ya gitu. Oke. Secara epidemiologi tadi udah saya katakan, hipertensi ini sangat banyak penderitanya ya. 1 dari 3 bahkan 1 dari 2 orang dewasa di Amerika itu mengalami hipertensi. Gitu ya. Oke, tadi udah saya bacakan ya. Dan untuk secara jenis kelamin tentunya laki-laki lebih banyak. Untuk yang umur di bawah 65, laki-laki itu lebih banyak penderitanya daripada perempuan. Sementara kalau udah di atas usia menopause, biasanya prevalensinya akan menjadi meningkat. Jadi faktor hormon ya, itu berperan penting dalam hal pengaturan tekanan darah kita. Jadi wanita yang sudah menopause, maka dia akan lebih berisiko bisa mengalami hipertensi ya. Untuk penyebab tadi udah saya jelaskan sedikit bahwa penyebabnya ada yang primer, berarti tidak diketahui penyebabnya. Ini merupakan suatu etiologi yang multifaktor
sangat banyak faktor yang mempengaruhi ya, termasuk epigenetik, genetik, dan juga faktor lingkungan ya. Saya setuju dengan faktor lingkungan ini, yaitu lingkungan seseorang itu akan menentukan tingkat stresnya ya. Jadi kalau dia terlahir di keluarga yang cukup tinggi stresnya, stresornya, apakah stresor sosial, apakah stresor ekonomi, apakah stresor dalam hal kesehatan, maka anak-anak yang diasuh dalam lingkungan dengan tekanan yang tinggi, dia juga akan mengalami stres, sehingga akan mengalami peningkatan resiko dia tidak bisa coping ya, tidak bisa menerima keadaannya, dan dia menjadi stres, lalu tensinya jadi naik ya gitu. Dokter wanita apa masih? Biasanya sangat menurun, tetapi bisa, bukan berarti nggak bisa ya. Mana tahu ada yang mau belajar, langsung DM aja aku gitu. Jadi supaya mempertahankan dalam rumah tangga itu sampai usia tua juga bisa mesra ya antara suami dan istri ya. Efek radioterapi sangat minimal ya, tergantung berapa luas area yang diberikan radioterapinya gitu ya. Jadi directly related ya, biasanya hipertensi primer itu sebenarnya langsung berhubungan dengan total peripheral resistance maupun cardiac output. Jadi kalau total peripheral resistance itu maksudnya berapa lancar aliran darah, pembuluh darah kita itu bisa menyempit, bisa melebar. Ya kalau kita pembuluh darahnya menyempit, maka tekanannya lebih tinggi. Hormon stres itu akan menyebabkan penyempitan pada pembuluh darah ya. Kemudian berapa jumlah darah yang dipompa dari jantung. Jadi makin tinggi cardiac outputnya, maka makin besar tekanannya, kira-kira begitu ya. Alistia, katanya saya sakit psikis. Ya sama, sakit psikis, tapi kemudian ada sakit di fisiknya. Kalau berobat sama saya bantu dengan keduanya ya. Saya bantu bagaimana kita bisa, saya edukasi ya, bagaimana supaya kita bisa menerima keberadaan mental kita itu. Jadi mental yang sudah drop, mental yang sudah sakit pasti akan memunculkan gejala sakit fisik ya. Di situ kesempatannya adalah kalau kita paham ya bagaimana caranya supaya kita mental kita jadi sehat lagi. Ya itu psikosomatik, benar, itu psikosomatik ya. Ternyata tidak ada sakit jantung, apakah ada efek apa ini? Samping dari minum obat jantung selama 5 tahun, Dok? Enggak sih ya. Obat hipertensi, obat sakit jantung rata-rata tidak memiliki efek samping yang signifikan ya. Jadi cukup aman. Kata kawanku tadi, karena setengahnya ya. Nanti yang mau nanya setengahnya apa langsung DM aja, karena dia nggak paham ya. Oke, beberapa faktor risiko. Jadi ada orang-orang yang punya risiko yang lebih tinggi untuk mengalami hipertensi primer ya. Jadi yang pertama ada faktor yang tidak bisa dimodifikasi ya. Yang pertama, kalau riwayat di keluarganya positif hipertensi. Jadi keluarga besarnya udah hipertensi, maka dia beresiko. Beresiko itu bukan berarti pasti ya, ingat ya. Tapi saya katakan tadi bahwa faktor kehidupan ya, lingkungan tempat dia hidup, dibesarkan, diasuh. Kalau hormon stresnya di dalam keluarga itu cukup tinggi, maka tanpa disadari itu akan mempengaruhi anak-anak yang dibesarkan dalam background rumah tangga yang penuh dengan tekanan ya. Dok, tukar lambung bisa sembuh total? Nggak bisa ya. Kemudian faktor ras dan suku itu pengaruh. Kemudian faktor usia ya. Kalau usia makin tua memang resikonya hipertensi lebih tinggi. Kalau ditanya kenapa, menurutku ya orang makin tua makin tambah banyak kesusahan hidup yang dialaminya ya. Karena dia mikirin anaknya, dia mikirin menantu, dia mikirin cucu, bahkan nanti dia mikirin cicit ya gitu. Jadi orang yang semakin tua semakin banyak pula yang harus dia pikirkan. Jadi itu sebabnya kalau kita harus menyadari ya, harusnya kita makin tua, kita harusnya makin kenal sama Tuhan, bahwa dengan pertambahannya usia kita bahkan melihat lebih banyak lagi
apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Itu penting, itu penyadarannya, itu penting sekali ya. Jadi kalau kita menyadari itu, maka stres kita akan berkurang ya. Ada risiko pada tulang kalau di radioterapi, sedikit ada, dia akan bisa menyebabkan pengeroposan pada tulang ya, Ibu Agung ya. Obat asam urat yang lebih baik di luar allopurinol sejauh ini nggak ada, itu masih yang terbaik ya. Apa Fexobusostat itu bisa? Coba konsultasi dengan dokter ya, itu wajib konsultasi dengan dokter. Asam urat itu nggak bisa turun karena asam urat juga berhubungan dengan hormon stres ya. Oke, Bu Tiniti. Kemudian ada faktor yang bisa dimodifikasi ya. Yang pertama, kalau orangnya overweight dan obesitas. Ini faktor yang paling besar mempengaruhi tensi seseorang. Jadi kalau ada pasien kita dengan hipertensi dan badannya obesitas, kita harus memotivasi dia supaya dia bisa menurunkan berat badannya ya. Kemudian kondisi diabetes yang nggak terkontrol ya, gulanya tinggi terus gitu ya. Kemudian orang yang merokok ya, orang merokok itu merupakan salah satu faktor risiko hipertensi. Tapi kembali ya, kenapa dia merokok? Dia merokok karena stres ya. Jangan sampai lebih besar efek stresnya karena dia dilarang untuk merokok. Jadi orang yang merokok, penting sekali kita melakukan pendekatan yang lebih positif, pendekatan yang lebih memotivasi dia ya, supaya bisa dia berhenti merokok bukan karena dipaksa. Dia berhenti merokok bukan karena ditakut-takuti, tapi karena dimotivasi. Karena kita paham ya, orang yang merokok itu disebabkan oleh hormon stresnya cukup tinggi ya. Jadi siapa tahu juga teman-teman ada yang perlu ya bantuan motivasi konseling bagi yang masih merokok dan pengen untuk bisa berhenti merokok, juga boleh menghubungi saya ya. Kemudian orang yang meminum alkohol terlalu berlebihan ya. Apa pengaruh cemas yang bisa naik tensi? Apa nanti bisa jadi hipertensi, Dok? Jadi hipertensi itu sebenarnya bukan penyakit ya. Hipertensi itu sebenarnya akibat ya, akibat dari kondisi. Jangan kita sebut hipertensi itu penyakit. Hipertensi itu akibat. Arti hipertensi itu adalah tekanan darah yang terlalu tinggi yang diakibatkan. Nah, makanya ada primer, ada sekunder. Kalau primer yang penyebabnya tidak diketahui atau idiopatik ya. Jadi jangan di stigma. Kalau hipertensi kita stigma, maka kita nggak akan bisa. Aku baru sadar, Dok, selama ini malas bawa motor karena suka kebas tangan. Tadi pulang pergi nggak kurasakan apa-apa. Kan itu. Jadi aliran darah ke seluruh tubuh kita itu yang membuat kalau kurang aliran darahnya, maka oksigenasinya akan berkurang, maka kebas itu muncul. Itu sebabnya kita nggak bisa ngobati kebas untuk jadi sembuh. Kebas itu adalah akibat kita sedang stres, pasti kebas. Coba lagi bahagia. Nah ini contohnya tadi ya, yang biasa naik motor kebas, ini tadi tiba-tiba naik motor aman-aman aja karena bahagia dia. Karena waktu mau pergi aja udah bahagia, apalagi pulang bahagia, ya kan? Karena kalau mau mendengarkan apa ceramahku ya, mau dengarkan aku bicara, itu efek bahagianya itu mantap lah. Buat yang beragama Nasrani, yang Kristen, silakan dengar khotbahku. Tapi kalau yang Muslim juga mau dengar nggak masalah sih, karena saya tidak ada menyerang kepercayaan manapun. Apa yang saya ucapkan, yang perkatakan semua adalah hal yang positif, dan kalau itu ditangkap dengan baik, maka itu akan menurunkan hormon stres kita ya. Tapi kalau mau secara spesifik bagaimana saya memberikan motivasi dan konseling, ya tentunya harus mendaftar ya, supaya bisa diberikan jadwal. Ya dokter, dengan dokter bicara saya bahagia, amin. Iya ya, efeknya itu endorfinnya naik gitu ya. Saya mau bicara sama dokter, Pak, saya mau. Ya kalau mau bicara sama aku harus daftar. Yang mau bicara sama saya pasti harus ada biayanya ya. Kalau nggak mau ada biaya, dengerin aja aku. Mendengar aja. Dengarnya dari mana? Dengarnya ya dari YouTube, dengarnya dari TikTok, dengarnya dari VT khotbahku gitu ya. Jadi supaya hatinya adem.
Kemudian orang yang malas bergerak, ya, physical inactivity, itu akan menyebabkan risiko dia mengalami hipertensi lebih tinggi, ya. Kemudian makanan yang terlalu tinggi kandungan garamnya, ya, sodiumnya, natriumnya tinggi tapi kaliumnya rendah, ya. Terlalu ini masalah terlalu, ya. Jangan nanti siap dari sini garamnya, natriumnya diturunkan sampai serendah-rendahnya, ya kurang natrium. Oh, nanti ditambah kaliumnya setinggi-tingginya, ya kelebihan kalium. Ya, jadi semua itu kita harus berikan pada proporsinya. Itu sebabnya kalau saya ditanya, ya, "Dok, saya perlu minum obat ini, vitamin ini," gitu ya. Tertentu, saya bilang ukur dulu berapa kadarnya. Kalau memang kadarnya rendah, ya udah kita tambahin. Sampai kapan nambahin? Ya sampai kadarnya cukup. Kan sederhana. Kita nggak mau ketergantungan vitamin. Ya, kita nggak mau ketergantungan dengan asupan herbal segala macam. Kita nggak perlu ketergantungan itu. Kalau kita sudah menyadari bahwa sebenarnya Tuhan itu menyediakan segala sesuatu itu untuk kita konsumsi secara cukup. Iya, Well Pasca Nasional. Iya, Bang Do, siap. Salam kenal Bang Do, ya. Kemudian psychological stress. Nah, ya, entah kenapa di bahanku ini ditunjukkan dia paling bawah, tapi saya percaya psychological stress ini, stres psikologis ini sebenarnya mendongkrak dari semua gaya hidup yang salah, ya, makanan yang salah, ya. Itu semua yang menyebabkan terjadinya hipertensi. Jadi kalau kita mau hipertensi kita itu sembuh, ya, saya memotivasi ini, ya, berobat sama aku, ya. Berobatlah sama Dr. Joseph. Saya akan memberikan jalan keluar. Supaya apa? Supaya nggak ketergantungan dengan obat hipertensi, gitu ya. Jadi simple. Sampai nanti mungkin pasiennya akan berkata, nggak bisa lagi, aku memang udah stres. Ya udahlah, minumlah obatnya seumur hidup, karena lebih aman juga meminum obat anti hipertensi karena tensinya tinggi daripada tensinya tetap tinggi lalu dia memutuskan untuk tidak minum obat, maka akan terjadi end stage, ya, komplikasi pada organ-organ yang sudah tadi saya jelaskan, ya. Oke, gambaran klinisnya gimana? Ya, biasanya hipertensi itu nggak ada gejalanya sampai ketika terjadi komplikasi daripada kerusakan organ-organ, ya, atau terjadi peningkatan yang tiba-tiba pada tekanan darah. Jadi tiba-tiba orang yang tensinya meningkat tiba-tiba itu karena hormon stresnya yang terlalu tinggi secara tiba-tiba. Maka oksigen yang mengalir ke otaknya menurun. Oksigen yang mengalir ke seluruh tubuhnya itu akan menurun. Dan ketika oksigen itu menurun, maka timbullah gejalanya, ya. Sederhana, itu aja konsepnya. Jadi jangan tunggu gitu, ya. Jangan tunggu sampai tensi kita bergejala baru kita datang berobat. Kalau kita udah tahu tensi kita bisa tinggi, wajib berobat supaya dokter bisa membantu, menolong gimana supaya nggak stres lagi. Bukan hanya untuk obatnya, karena dokter nggak mau membuat kita ketergantungan dengan obat itu, ya. Karena sehat itu bisa, sembuh itu bisa, dan sembuh itu adalah orang yang ketika hatinya gembira, perasaannya bahagia, perasaannya bersyukur, itu kesembuhan pasti terjadi, ya. Orang yang bisa merasakan kebahagiaan yang kurasakan pasti sembuh, ya. Kawan-kawan yang sekarang sedang menyaksikan live ini, kalau kita bisa awet sampai 100 orang gitu, ya, itu pasti bisa merasakan. Aku kalau dengar Dr. Joseph kayaknya enak banget, ya, nyaman kayaknya gitu, ya, karena aku sedang memancarkan kebahagiaan, ya, sukacita, kegembiraan, ya. Jadi nanti aku akan upload ini VT, ya. Yang nggak mahasiswa kedokteran, ya tonton aja biar nggak stres, daripada kita cari sendiri nanti tentang hipertensi di Google. Kalau kita cari di Google tentang hipertensi, pasti stres kita dengarnya, bacanya juga stres. Tapi kalau saya yang jelaskan, sama isinya, teorinya sama, dasarnya sama, tapi akan berbeda efeknya. Itu sebabnya kita penting datang berobat dan harus kepada dokter yang tepat. Karena kalau dokternya nggak tepat, kita jadi tambah stres. Tapi kalau dokternya tepat, kita bisa sembuh. Nah, gitu, ya. That is very simple. Kenapa? Karena hormon stres tadi sangat berperan, ya.
menentukan derajat atau tingkat kesehatan yang kita alami. Oke, saya lanjutin ya. Kemudian kalau dia hipertensi yang sekunder, itu biasanya manifestasinya tergantung kepada penyakit penyebabnya ya. Lalu ada gejala-gejala yang tidak spesifik ya, jadi nggak khas tapi bisa. Contoh sakit kepala, apakah sakit kepala pagi hari ya, atau sakit kepala pada saat bangun pagi ya. Kemudian bisa kita rasa hoyong ya, goyang, kemudian telinga berdenging ya, kemudian pandangan kabur. Itu bisa saja menjadi gejala yang non spesifik dari hipertensi. Tapi kalaupun kemudian waktu tensi yang nggak tinggi ya, saya katakan begini, biasanya pada waktu kita datang berobat ke dokter, perasaan kita udah lebih adem, maka rata-rata gejalanya hilang waktu ketemu dokter. Dia cuma cerita, kemarin semalam kepalaku sakit, tadi kepalaku sakit, kira-kira gitu ya. Dok, tanggal 9 Juni boleh konsul nggak, dok? Mak, panjang kali kak. Ya udah, WA aku. Yang mau dijadwal untuk konsultasi sama aku langsung ke nomor ini ya, biar kita jadwalin ya, biar capcus ya. Kemudian bisa nampak flash appearance, jadi tiba-tiba mukanya merah gitu. Itu biasanya tensinya udah lagi naik ya. Kemudian bisa juga mimisan ya, epistaksis. Kemudian bisa juga gejalanya nyeri di dada, bisa juga gejalanya debar-debar. Kalau waktu ditensi sama dokter, biasanya kita udah tenang dan sehingga gejala itu nggak ada. Kita cuma cerita yang lalu. Dan itu yang pentingnya, bahwa kita yang pertama adalah yakin dulu sama dokternya yang ngobatin. Yakin lah. Kalau kita udah yakin, ikut apa arahan dokternya. Kalau kita percaya sama dokternya, kita ikut apa yang dia bilang ya, supaya apa? Supaya kita sembuh. Kalau kita nggak percaya sama dokter, kita nggak bisa sembuh ya. Jadi dari tadi saya bicara udah banyak sebenarnya ilmu-ilmu bagaimana kita bisa mengatasi hipertensi ya. Jadi buat yang mau dengerin aku bicara itu udah hitung berobat ya. Tapi kalau merasa kurang, kayaknya aku pengen lah harus konsultasi sama dokter Joseph, langsung ke nomor ini aja ya. Kemudian orang yang ketika diperiksa pulsasinya keras banget, tep ya, atau terjadi palpitasi ya, ini kita raba di sini keras sekali, teng gitu ya. Itu bisa jadi gejala hipertensi yang tidak spesifik. Kemudian orang yang grogi ya, grogi dia, takut dia ya. Kemudian bisa juga orangnya mengalami capek, fatigue, sampai orang yang mengalami insomnia, sleep disturbances. Nah, jadi itu sebabnya makanya saya buat yang sudah mengalami gejala ya, susah tidur lah, telinga berdenging lah ya, vertigo lah, sakit kepala lah. Sebagian ada teman-teman yang gak setuju ya, kenapa ke dokter Joseph berobatnya? Saya mau bilang ya harus ke dokter Joseph. Kenapa? Karena ini bisa menjadi bagian dari gejala yang disebabkan oleh turunnya kadar oksigen di dalam tubuh. Kami sebagai spesialis penyakit dalam paham bagaimana oksigen itu dihantarkan ke seluruh tubuh, bagaimana peran daripada jantung itu memompahkan darah ke seluruh tubuh ya. Itu semua proses-proses di dalam tubuh kita yang tanpa kita sadari itu dikendalikan oleh yang namanya sistem saraf otonom, yaitu sistem saraf alam bawah sadar. Maka kita harus paham, alam bawah sadar kita itu sebenarnya adalah perasaan hati kita. Jadi kalau perasaan kita sedang terganggu, penyakit apapun pasti kambuh. Tapi kalau perasaan kita bahagia, entah karena apapun bahagianya, segala penyakit itu bisa hilang, gak ada rasa sakitnya. Tapi kalau lebih banyak perasaan sedih dibandingkan bahagianya, kita pasti sakit. Atau kalau kita bilang, aku udah berusaha bahagia, aku berusaha bahagia, berusaha bahagia gak cukup, karena belum bahagia. Orang yang bahagia, dialah orang yang sehat. Jadi hati yang gembira itu adalah obat yang manjur, adalah tanda bukti bahwa di dalam otaknya terjadi keseimbangan hormonal yang sangat baik ya. Endorfinnya itu naik ya. Jadi jangan pura-pura bahagia, kayak kata Kak Nur ya. Jangan pura-pura bahagia, pasti tambah sakit kita ya. Jadi oleh karena hipertensi seringkali tidak ada gejala, maka penting juga kita melakukan pemeriksaan yang reguler ya.
Dan yakinlah pemeriksaan yang paling tepat itu sebenarnya adalah periksa di praktek dokter, ya. Periksa sendiri bisa salah. Kenapa? Karena kalau kita periksa, perasaan kita nggak kita pertimbangkan. Kita lagi stres, kita cek aja. Orang yang lagi stres, di tensi pasti naik tensinya. Buktikan aja sendiri nanti, ya. Tiap hari sedih, di tensi tiap hari pasti, ya. Jadi kalau tiap hari kita merasa sedih, ya kalau mau berobat sama aku silakan, aku ajari bagaimana supaya nggak sedih lagi. Itu namanya terapi konseling, ya. Bukan sekedar hanya konsultasi dengan dokter, tapi ada terapi konseling di situ, ya. Kalau kita bisa mendengarkan saya berbicara seperti ini, itu menenangkan perasaan kita, yakinlah bahwa apa yang ada dalam pikiran saya itulah yang membuat saya bisa merasa tenang. Itu yang mau saya ajarin sama pasien. Yakinlah, nggak akan cukup waktu kalau 15 menit. Jadi harus 1 jam. Itu tergantung lagi nanti ya. Kalau banyak stresnya emang nggak cukup juga 1 jam ya. Dijadwal lagi ya gitu. Batu empedu kenapa terkadang nafas seperti tidak plong? Itu karena hormon stres yang terlalu berlebihan ya. Oke, nanti jadi kita lihat tadi ya. Ada beberapa varian dari hipertensi, ada white coat ya. Tipe ini bisa kita bedakan dengan pemeriksaan tekanan darah yang ambulatori ya. Ambulatory blood pressure measurement atau BPM, di mana pada pasien itu kemudian diletakkan alat ya yang bisa mendeteksi tekanan darahnya secara reguler, terus-menerus, otomatis ya. Atau home blood pressure monitoring ya, atau memonitor tekanan darah di rumah. Tapi ingat, ini harus di bawah supervisi dokter. Kalau dokter nggak mensupervisi, nanti yang ada salah semua itu ya, bersalahan nanti gitu. Oke. Nah ini tadi ya, in office artinya di praktek dokter, out of office blood pressure artinya di luar praktek dokter, pasti akan berbeda ya. Saya selalu berusaha tenang, bahagia. Usaha aja nggak cukup. Karena kalau kita hanya berusaha tapi nggak menemukan ketenangan, berarti kita tetap nggak tenang, berarti hormon stresnya tetap tinggi. Usaha untuk bahagia aja nggak cukup kalau akhirnya kita tetap nggak bahagia juga. Itu faktanya begitu ya. Oke, jadi kalau sustain hypertension artinya dia memang persisten hipertensinya, di mana-mana diukur tinggi, di praktek dokter tinggi, di luar praktek dokter juga tetap tinggi ya. Kemudian ada white coat hypertension ya, isolated clinic hypertension. Jadi tensi hanya tinggi di rumah sakit, tadi nanya itu ya. Maka kalau di praktek dokter atau di rumah sakit tensinya tinggi, tapi kalau di rumah tensinya normal. Iya, itu karena ketakutan ya sama dokternya atau sama kliniknya atau sama perawatnya kali ya, nggak tahu kita. Mass hypertension atau isolated ambulatory hypertension. Jadi dia hanya diukur tensinya meningkat kalau di rumah. Jadi kalau di praktek dokter dia normal, tapi kalau diukur di rumah tinggi. Itu namanya mass hypertension. Sederhananya ya, ini orangnya pasti stres kalau di rumah. Lalu kalau dia di luar rumah dia bahagia. Dia ketemu dokter dia bahagia. Nggak boleh pura-pura bahagia, apalagi bunglon, wah bahaya ya. White coat hypertension itu definisi adalah peningkatan tekanan darah di klinik dokter yang tinggi, tapi kemudian diukur di tempat lain tekanan darahnya jadi normal ya. Penyebabnya karena anxiety ya, jadi kecemasan yang berlebihan dan juga stres yang berhubungan dengan mungkin dia pernah mengalami keadaan-keadaan yang traumatik di kondisi-kondisi rumah sakit kah atau di klinik ya. Kalau konsultasi berapa dok? Kalau konsultasi 100 limpul ya. Jadi aku bilang pula sini masuk ke bahan kuliah anakku jadi. Penyebab untuk mendiagnosanya kita harus memastikan ini benar nggak ya peningkatan tekanan darahnya ini ya. Maka confirm through elevation of the in office. Jadi waktu di klinik kita harus kasih waktu sama dia ya sebelum kita lakukan tensi ya. Untuk konsultasi 15 menit ya, nggak aci lebih. Kalau lebih ditambah. Kalau sama dokter Joseph kayak gitu, hitungannya harus trik-trik aja ya. Kita harus mengambil pengukurannya beberapa kali ya, dan dipisahkan beberapa menit. Jangan langsung. After the patient has had time to relax. Jadi pasiennya harus relax
ya, udah rileks beberapa menit baru diukur tensinya. Jangan langsung. Jangan pernah mengulang pemeriksaan tekanan darah langsung. Iya, jangan ya. Pasti tambah tinggi. Apalagi kita bilang, ih kok tinggi, tensi lagi. Bahaya. Kecuali kita bisa menenangkan otak kita. Udahlah, aku bisa langsung tenang. Hanya dekat alas saja aku tenang. Langsung turun tensinya ya. Kalau itu yang nggak bisa kita larang, bagus ya. Kemudian take blood pressure measurements on several visits. Biasanya kita akan suruh pasien datang lagi dulu, seminggu atau 2 minggu ya, kita ukur ulang lagi tensinya gitu ya. Pertimbangkan kita screening ya dengan menggunakan alat ABPM ya, atau dengan HBPM ya. ABPM maksudnya ukur sendiri di rumah, kita kemudian pantau pasiennya. Jadi kalau saya kemudian akan memberikan nomor WhatsApp saya ini ya, siapa yang mau dikontrol tensinya, lalu saya akan izinkan dia untuk mengirimkan hasil pemeriksaan tekanan darahnya di WA ke saya. Saya akan meminta dia mengukur tensinya itu sebenarnya pagi-pagi baru bangun tidur ya. Di situ adalah waktu yang paling ideal supaya pasiennya tidak dalam keadaan stres ya gitu ya. Kenapa ya, dalam perjalanan aja tetap stay tune menyala. Maksudnya apa ini Kak Ingrid nih? Oke ya. Dan kalau kita jumpai ya lebih sama dengan 130/89 dan atau kurang dari 160/100 setelah kita lakukan 3 bulan tanpa obat. Jadi hanya kita kasih dia edukasi ya, konseling, kita berikan dia edukasi dan konseling untuk bisa mengubah lifestyle-nya. Yes. Tetap juga tinggi tensinya gitu ya. Diagnosa itu dikonfirmasi pada pasien dengan ini dia pastinya diagnosa kalau ketika tensi di praktek dokter lebih sama dengan 130/89 dan juga masih kurang dari 160/100, itu diagnosanya adalah hipertensi. Kemudian kalau sekali diukur di luar praktek dokter kurang dari 130/80 ya. Itu ya, itu confirm sebenarnya ya, kalau dia hanya kurang dari 130/80 ya di luar praktek dokter gitu. And out of office kurang dari 130. Bagaimana kita memanagenya ya? Lanjutkanlah lifestyle changes ya. Kita tetap harus support pasiennya untuk bisa mengubah gaya hidupnya ya. Terjosep-josep repeat ABPM atau HBPM sekali setahun annually untuk memonitor progresif menjadi hipertensi yang memang benar-benar sustain hypertension. Jadi ini adalah suatu kondisi di mana kita harus aware dengan tekanan darah yang tinggi ya, karena tekanan darah yang tinggi itu tanpa kita sadari akan merusak organ-organ tubuh kita ya. The term white coat effect refers to patients who are already diagnosed with hypertension and experience an additional increase in blood pressure when in a clinical setting. Jadi white coat effect juga bisa dijumpai ya. Kita sebut dia white coat effect kalau dia udah hipertensi selama ini, tapi kalau diukur di tempat praktek dokter jauh lebih tinggi lagi tensinya. Itu white coat effect. Makanya saya termasuk jarang memakai jas putih ya, karena adanya white coat ini ya. Jadi kupikir ya udahlah membersihkannya lebih repot ya kan. Gak usah lah pakai white coat aku ya, pakai kemeja biasa aja lah kalau mengobati pasien, kira-kira gitu ya.